Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sahabat semuanya, jangan lupa tuliskan komentar yang baik setelah menyaksikan video ini. Sudahkah kita membaca sholawat hari ini? Dan mari kita berdoa semoga kita serta keluarga kita mendapat hidayah dan ridhonya. Amin. Surabaya, sebuah kota metropolitan yang tak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan dipenuhi kendaraan yang berlalu lalang, dan kehidupan malam yang selalu menggoda bagi mereka yang haus akan kesenangan dunia. Di tengah hiruk-pikuk kota itu, hiduplah seorang pria bernama Andreas Wijaya, seorang pengusaha muda berusia 32 tahun yang dikenal sukses dalam bisnis properti. Andreas adalah sosok pria yang tampan, berwibawa, dan cerdas. Ia lahir di keluarga kaya yang memiliki berbagai aset bisnis, menjadikannya terbiasa hidup dalam kemewahan sejak kecil. Ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, mobil sport terbaru, jam tangan mewah, apartemen eksklusif di pusat kota, hingga liburan ke luar negeri kapanpun ia mau. Dengan latar belakang keluarganya yang mapan dan jaringan pertemanan kelas atas, Andreas merasa bahwa hidupnya sudah sempurna. Namun, di balik semua itu, Andreas adalah sosok yang individualis dan skeptis terhadap agama. Ia memang lahir dalam keluarga yang beragama, tetapi sejak kecil, ia tidak pernah benar-benar mendalami keyakinan yang diajarkan kepadanya. Baginya, agama hanyalah formalitas, sesuatu yang diwariskan turun-temurun tetapi tidak pernah benar-benar ia rasakan manfaatnya. Setiap hari, ia sibuk dengan urusan bisnis dan kehidupan sosialnya. Di siang hari, ia mengelola perusahaan dan menghadiri pertemuan dengan klien besar. Di malam hari, ia sering berpesta bersama teman-temannya di klub malam elit di kawasan Pakuan Indah. Minuman keras, musik hingar-bingar, dan perempuan cantik adalah hiburan yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Di antara banyak teman-temannya, ada satu orang yang berbeda, Hadi, seorang sahabat lama yang dikenalnya sejak kuliah. Hadi adalah sosok pria yang sederhana dan religius. Berbeda dengan Andreas yang menikmati kehidupan duniawi, Hadi lebih memilih hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Meski begitu, keduanya tetap berteman baik. Hadi sering mengingatkan Andreas tentang pentingnya mencari makna hidup yang sebenarnya. Andreas, hidup ini bukan cuma soal uang dan kesenangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita pikirkan, terutama soal kehidupan setelah mati. Andreas selalu menanggapi kata-kata Hadi dengan candaan. "Head, kamu ini masih muda, kenapa ngomongin kematian terus? Nikmati hidup dulu, bro. Jangan terlalu serius." Hadi hanya tersenyum. Ia tahu bahwa Andreas belum siap untuk menerima nasihatnya. Tapi ia juga percaya bahwa suatu saat, sahabatnya itu akan mengalami sesuatu yang membuatnya berpikir ulang tentang arti kehidupan. Malam itu, Andreas kembali dari sebuah pesta besar di Pandaan, sekitar 1 jam perjalanan dari Surabaya. Seperti biasa, ia mengendarai mobil sportnya dengan kecepatan tinggi. Musik dari dalam mobilnya menggelegar, dan sisa alkohol dari pesta tadi masih terasa di tubuhnya. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, langit Surabaya tampak mendung. Udara dingin menusuk kulit, pertanda hujan mungkin akan turun sebentar lagi. Andreas melajukan mobil sportnya di jalan tol menuju Surabaya setelah menghadiri pesta besar di kawasan Pandaan. Kecepatan digital di dashboard menunjukkan angka 140 km per jam, jauh di atas batas normal. Suara musik EDM berdentum keras dari dalam mobil, menggema di sepanjang kabin. Irama yang biasanya membuatnya semangat kini terasa seperti sekadar latar belakang kosong. Matanya mulai terasa berat, kepalanya sedikit pening akibat efek alkohol yang ia konsumsi. "Santai, aku masih bisa kontrol," gumamnya dalam hati. Tangannya masih kokoh memegang setir, tetapi refleksnya mulai melambat. Pandangannya sedikit kabur, dan kelopak matanya terasa semakin sulit untuk tetap terbuka. Beberapa kali ia menguap, mencoba mengusir kantuk yang datang tiba-tiba. Di sisi jalan, lampu-lampu tol berpendar kuning, berbaris seperti bintang yang menyusuri jalannya pulang. Lalu lintas malam itu sepi,
Hanya ada beberapa truk besar dan mobil pribadi yang melintas. Saat memasuki tikungan panjang, kantuknya semakin menjadi. Sial, kenapa aku ngantuk banget? Andreas mencoba mengguncang-guncangkan kepalanya. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan angin malam masuk, berharap bisa sedikit menyegarkannya. Namun, efeknya hanya bertahan sebentar. Sekali lagi, matanya mulai menutup tanpa ia sadari. Lalu, segalanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan detik, mobilnya melenceng ke kiri, roda depan menghantam bahu jalan dengan keras. Seketika, mobil itu kehilangan kendali. Andreas terkejut dan secara refleks menarik setir ke kanan dengan kuat. Tetapi alih-alih kembali ke jalur, mobilnya justru tergelincir, ban belakang kehilangan traksi, membuat mobilnya berputar dengan kecepatan tinggi. Brak! Terdengar suara benturan keras. Mobilnya menabrak pembatas jalan, terpental, lalu terguling beberapa kali. Andreas merasakan tubuhnya terlempar ke segala arah di dalam mobil. Sabuk pengamannya menahan tubuhnya dengan kasar. Dentingan kaca pecah terdengar di telinganya, bercampur dengan suara logam yang beradu. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. Namun, bagi Andreas, waktu seolah berjalan lambat. Ia merasakan guncangan hebat, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, dan kemudian gelap, hening. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Andreas tidak merasakan tubuhnya lagi. Ia tidak tahu di mana ia berada. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara bising, hanya keheningan yang begitu mencekam. Di tengah kehampaan itu, perlahan, muncul suara samar. Suara yang dalam dan tenang. Sudahkah kau siap jika saat ini adalah akhir dari hidupmu? Andreas mencoba mencari sumber suara itu, tetapi ia tidak bisa melihat apapun. Suaranya terasa dekat, tetapi juga jauh. Ia ingin menjawab, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Lalu, kilasan-kilasan memori mulai bermunculan. Seperti potongan film yang diputar ulang dalam pikirannya. Ia melihat dirinya kecil, berlari di taman bersama ibunya yang tersenyum hangat. Ia melihat ayahnya mengajarinya naik sepeda untuk pertama kali. Saat itu ia menangis karena jatuh, tetapi ayahnya menyuruhnya untuk bangkit. Lalu, ingatannya beralih ke masa remaja. Ia duduk di kelas, mendengarkan pelajaran agama, tetapi lebih tertarik memainkan ponselnya di bawah meja. Guru agamanya berbicara tentang kehidupan setelah mati, tetapi ia tidak peduli. Kemudian, ia melihat sahabatnya, Hadi. Wajahnya tersenyum seperti biasa, tetapi kali ini terasa berbeda. Andreas, hidup ini bukan cuma soal uang dan kesenangan. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita pikirkan. Memori itu begitu nyata, begitu jelas. Kata-kata Hadi yang selama ini ia abaikan kini terasa begitu menusuk ke dalam jiwanya. Apa maksud semua ini? Pikirnya dalam hati. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil, tidak berdaya, dan terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok berjubah putih. Sosok itu berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi auranya begitu menenangkan. Andreas ingin bertanya siapa dia, tetapi sebelum ia sempat berbicara, cahaya terang menyilaukan matanya. Semua menghilang. Andreas mengerja pelan. Matanya terasa berat, dan tubuhnya sakit di setiap bagian. Napasnya tersengal, dan suara alat-alat medis terdengar samar di sekelilingnya. Cahaya putih dari lampu rumah sakit menyilaukan matanya. Perlahan, ia mulai memahami situasinya. Ada selang infus di tangannya, tubuhnya penuh perban, dan rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari bahu hingga kakinya. Ia masih hidup. Andreas mencoba menggerakkan kepalanya sedikit dan melihat seseorang duduk di samping tempat tidurnya. Sosok yang familiar. Hadi. Mata sahabatnya itu berkaca-kaca, wajahnya terlihat kelelahan tetapi penuh rasa syukur. Saat melihat Andreas mulai sadar, ia segera berdiri dan menggenggam tangannya erat.
Andreas, kamu sadar juga, bro. Aku udah takut banget kalau kamu nggak akan bangun lagi. Andreas masih merasa lemah, tetapi ia berusaha membuka mulutnya. Di? Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Hadi tersenyum lega. Tenang aja, bro. Kamu udah selamat. Dokter bilang kamu bisa pulih, tapi butuh waktu. Andreas mencoba memproses semua yang terjadi. Kecelakaan. Kegelapan. Sosok berjubah putih. Suara yang berbicara padanya. Semua itu, apakah hanya mimpi? Atau sesuatu yang lebih dari itu? Satu hal yang pasti, perasaannya tidak sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin, hidup ini bukan hanya tentang harta, pesta, dan kesenangan semata. Mungkin, ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini ia abaikan. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa berbeda bagi Andreas. Ia masih terbaring di rumah sakit, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Luka-luka di tubuhnya mulai mengering, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggunya, perasaan gelisah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok berjubah putih itu muncul kembali. Suara yang terdengar di tengah kegelapan saat kecelakaan masih terngiang jelas di kepalanya. Sudahkah kau siap jika saat ini adalah akhir dari hidupmu? Andreas tidak bisa mengabaikan kata-kata itu. Ia bukan orang yang religius, bahkan hampir tidak pernah memikirkan kehidupan setelah mati. Tapi entah mengapa, kali ini perasaan takut benar-benar menyelimutinya. Hadi, sahabatnya, sering datang menjenguk. Setiap kali datang, ia selalu membawa makanan dan menemani Andreas berbincang. Namun, hari itu, Andreas tiba-tiba bertanya dengan suara pelan, sesuatu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya. Head, menurutmu, kalau aku mati waktu itu, aku bakal kemana? Hadi terdiam. Ia menatap sahabatnya dengan raut wajah penuh arti. Kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Andreas menatap langit-langit rumah sakit. Napasnya berat. Aku, nggak tahu, Head. Sejak kecelakaan itu, aku terus mikirin sesuatu. Aku ngerasa, seolah-olah aku udah mati, tapi dikasih kesempatan buat balik. Waktu aku nggak sadar, aku lihat sesuatu, aku dengar suara yang nanya apakah aku siap kalau saat itu adalah akhir hidupku. Hadi menarik napas panjang. Kamu merasa belum siap? Andreas menggeleng lemah. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah mati, Head. Tapi kalau benar-benar ada kehidupan setelah ini, aku takut. Hadi tersenyum tipis. Ia memahami perasaan Andreas. Mungkin ini cara Tuhan buat nyadarin kamu, Andreas. Aku nggak mau ngeceramahin kamu, tapi mungkin ini saatnya kamu cari tahu sendiri. Tanya hatimu, apa yang selama ini kamu cari? Andreas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela kamar rumah sakit. Kata-kata Hadi mengganggunya, tetapi di sisi lain, ada sesuatu di dalam hatinya yang seolah mulai terbuka. Setelah keluar dari rumah sakit, Andreas tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pesta malam, tidak ada lagi alkohol, tidak ada lagi kesenangan duniawi yang selama ini selalu ia kejar. Tetapi perubahan itu tidak mudah. Banyak teman-temannya yang mempertanyakan sikapnya. Bro, lo kenapa sih? Biasanya kita party tiap weekend, kok sekarang malah ngilang? Lo sakit atau ada masalah? Jangan aneh-aneh deh. Andreas hanya tersenyum tipis dan menghindari mereka. Bukan karena ia membenci mereka, tetapi karena ia mulai merasa bahwa dunia yang selama ini ia jalani terasa kosong. Di sisi lain, ia mulai mencari jawaban. Ia membaca banyak buku tentang agama dan kehidupan setelah mati. Tetapi semakin banyak ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Sampai suatu hari, ia duduk di sebuah kafe kecil di Surabaya Barat, tempat ia sering bertemu Hadi. Dengan wajah serius, ia berkata,
Head, aku mau tanya sesuatu. Kamu Muslim, kan? Kenapa kamu begitu yakin sama agamamu? Hadi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak langsung menjawab, tetapi tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba tertarik nanya soal agama?" Andreas menghela napas panjang. "Aku nggak tahu. Aku udah coba cari jawaban dari berbagai sumber, tapi semakin aku baca, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan, entah kenapa, aku selalu ingat sama kamu dan cara kamu menjalani hidup. Kamu selalu kelihatan damai, Head. Aku pengen tahu, apa yang bikin kamu bisa setenang itu?" Hadi tersenyum. "Aku nggak bisa langsung kasih semua jawabannya, Andreas. Tapi kalau kamu beneran pengen tahu, kenapa nggak kamu cari sendiri? Aku bisa bantu, aku bisa kenalin kamu ke seseorang yang lebih paham. Tapi semuanya kembali ke kamu. Apakah kamu siap membuka hati?" Andreas terdiam. Ia belum tahu apakah ia benar-benar siap. Tetapi satu hal yang pasti, hidupnya tidak bisa kembali seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang harus ia temukan. Malam itu, Surabaya diguyur hujan ringan. Jalanan basah, lampu-lampu kota memantul di genangan air, menciptakan suasana yang syahdu. Andreas duduk sendirian di dalam mobilnya yang terparkir di dekat Masjid Al-Akbar Surabaya. Tangannya menggenggam kemudi, tetapi pikirannya jauh mengembara. Ia melihat ke arah masjid yang megah itu, dengan kubah biru yang menjulang dan cahaya lampu yang menerangi sekelilingnya. Sudah beberapa hari sejak perbincangannya dengan Hadi, dan hatinya masih diliputi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apa tujuan hidup ini? Benarkah ada kehidupan setelah mati? Apakah semua yang terjadi padanya adalah kebetulan, atau ada maksud yang lebih besar? Di luar, ia melihat orang-orang berlalu lalang menuju masjid. Ada yang berjalan perlahan, ada yang berlari kecil, mencoba menghindari rintik hujan. Mereka tampak begitu yakin dengan langkah mereka. Andreas menghela napas panjang. Kenapa mereka terlihat begitu tenang? Kenapa aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti itu? Perlahan, ia mengumpulkan keberanian. Dengan langkah ragu, ia turun dari mobil dan berjalan mendekati masjid. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Di pintu masjid, seorang pria parubaya dengan jenggot rapi dan sorban putih tersenyum ramah padanya. "Assalamualaikum, Nak. Ada yang bisa saya bantu?" Andreas sempat terdiam. Kata sapaan itu begitu asing, tetapi diucapkan dengan penuh ketulusan. Saya ingin bertanya soal Islam," jawabnya dengan suara pelan. Pria itu tersenyum lebar. "Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan masuk, Nak. Mari kita bicara." Andreas mengikuti pria itu masuk ke dalam masjid. Ia duduk di salah satu sudut ruangan yang cukup sepi, sementara pria itu duduk di hadapannya. "Namamu siapa, Nak?" "Andreas, Pak." "Baik, Andreas. Apa yang membuatmu ingin tahu tentang Islam?" Andreas menarik napas dalam. Ia menceritakan semuanya, kecelakaannya, suara yang ia dengar dalam kegelapan, ketakutannya akan kematian, serta pencariannya akan makna hidup. Pria itu mendengarkan dengan seksama, tanpa sekalipun menyela. Setelah Andreas selesai, ia tersenyum lembut dan berkata, "Andreas, apa yang kamu alami bukan kebetulan. Terkadang, Tuhan memberi kita peringatan dalam bentuk yang tidak kita duga. Kamu diberi kesempatan kedua untuk hidup, dan sekarang, kamu sedang mencari jawaban yang mungkin sudah lama hilang dari hatimu." Andreas terdiam. "Tapi, kenapa Islam? Kenapa hati saya justru tertarik ke sini? Padahal saya sudah membaca banyak agama lainnya, tapi tetap saja, ada sesuatu dalam Islam yang membuat saya ingin tahu lebih dalam." Pria itu tersenyum lagi. "Islam adalah agama fitrah, Nak. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mengenal Tuhan, tetapi seiring waktu,
lingkungan dan kehidupan membentuk cara berpikir kita. Mungkin, hatimu sedang berusaha kembali ke fitrahmu. Andreas terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam baginya. Lalu, bagaimana saya bisa tahu kalau ini benar-benar jalan yang tepat? Pria itu mengambil Al-Quran kecil dari sakunya, membukanya, lalu menunjukkan sebuah ayat. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membangkang? Quran Surah Az-Zumar ayat 22. Jika hatimu mulai terbuka dan kamu merasakan cahaya itu, jangan takut untuk mengikutinya. Nah, sebab itu adalah petunjuk. Andreas merasakan getaran aneh di hatinya. Seolah-olah, kata-kata itu adalah jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Inikah yang selama ini ia cari? Inikah yang membuatnya merasa tenang? Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari jiwanya, kedamaian. Dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan, ia berkata, "Saya ingin belajar lebih dalam, dan saya ingin mengenal Tuhan dengan cara yang benar." Pria itu tersenyum, lalu menggenggam tangan Andreas dengan erat. "Masya Allah, Nak. Ini adalah awal dari perjalanan barumu. Semoga Allah membimbingmu ke jalan yang lurus." Di dalam masjid yang sepi itu, di bawah cahaya lampu yang temaram, Andreas merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan, kedamaian, dan harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah malam itu di Masjid Al-Akbar Surabaya, hidup Andreas tidak lagi sama. Ia memutuskan untuk mulai mempelajari Islam lebih dalam, bukan hanya sekadar mencari jawaban, tetapi juga memahami makna hidup yang selama ini terasa kosong baginya. Hari-hari berikutnya, ia banyak menghabiskan waktu bersama Hadi dan beberapa ustaz yang dikenalkan kepadanya. Ia belajar tentang dasar-dasar Islam, mulai dari tauhid, salat, hingga kisah para nabi. Setiap pelajaran yang ia dapatkan membuat hatinya semakin yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Namun, keputusan ini tidak serta-merta diterima oleh semua orang di sekitarnya. Ketika Andreas akhirnya memberanikan diri memberitahu keluarganya tentang niatnya untuk masuk Islam, reaksi mereka sangat mengejutkan. "Apa? Kamu gila, Andreas? Kamu dibesarkan dalam keluarga ini, dengan tradisi kita, dan sekarang kamu mau meninggalkan semuanya?" Ibunya menangis, ayahnya marah besar, bahkan saudara-saudaranya menganggapnya telah tersesat. "Apa kamu dicuci otak? Siapa yang mempengaruhimu?" Andreas hanya bisa menunduk. Ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi ini, tetapi tetap saja, hatinya terasa berat melihat keluarganya begitu kecewa. "Aku nggak dicuci otak, Ma, Pak. Aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Aku nggak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi aku mohon, tolong pahami aku." Ibunya hanya menangis tanpa menjawab. Ayahnya menghela napas berat, lalu berkata dengan dingin, "Kalau itu keputusanmu, jangan pernah berharap kamu masih menjadi bagian dari keluarga ini." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Andreas. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap teguh. Bukankah ini bagian dari ujian? Ia mengingat cerita tentang para sahabat Nabi yang juga mengalami penolakan dari keluarga mereka ketika memeluk Islam. Dan kini, ia pun merasakan hal yang sama. Tapi ia tidak akan mundur. Beberapa minggu kemudian, di hadapan seorang ustaz dan beberapa saksi, Andreas mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Begitu kalimat itu terucap, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar menemukan arah. Setelah resmi menjadi seorang mualaf, tantangan baru pun muncul. Ia harus belajar sholat dari nol. Ia harus memahami aturan-aturan baru dalam hidupnya,
termasuk makanan yang halal dan haram. Ia harus menghadapi lingkungan yang masih belum bisa menerima keputusannya. Banyak teman lamanya menjauh, bahkan beberapa di antara mereka mencemoohnya. Serius, Andreas? Lo beneran masuk Islam? Lo nggak takut kehilangan semuanya? Andreas hanya tersenyum. Dulu aku punya segalanya, tapi hatiku kosong. Sekarang aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku justru merasa lengkap. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi Andreas tidak sendiri. Hadi selalu ada untuk membimbingnya. Ia juga bertemu dengan komunitas mualaf lainnya, yang memberikan dukungan dan semangat. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali pengalaman di malam kecelakaan itu. Suara yang bertanya apakah ia siap jika saat itu adalah akhir hidupnya. Kini, ia tahu jawabannya. Ia siap. Tahun berganti. Suatu hari, saat Andreas sedang duduk di halaman rumah kontrakannya, sebuah mobil berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil, ibunya turun dengan wajah penuh keraguan. Hati Andreas berdebar. Sudah lama ia tidak bertemu ibunya sejak penolakan keras dari keluarganya. Ma? Ibunya berjalan mendekat, menatap putranya dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah sekian lama diam, akhirnya ia berkata, "Apa kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih?" Andreas tersenyum. "Aku bahagia, Ma. Aku menemukan kedamaian." Ibunya menunduk, menahan isak. "Mama masih belum bisa memahami semua ini, tapi Mama rindu kamu." Andreas tidak bisa menahan air matanya. Ia segera meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat. "Aku juga rindu Mama. Aku nggak pernah pergi dari hati Mama." Hari itu, meskipun tidak ada pernyataan penerimaan yang sepenuhnya dari keluarganya, Andreas merasa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Ia percaya, selama ia menunjukkan dengan perbuatan bahwa ia menjadi pribadi yang lebih baik, lambat laun keluarganya akan melihat bahwa Islam telah membawa kebaikan dalam hidupnya. Kini, Andreas menjalani hidupnya sebagai seorang Muslim dengan penuh keyakinan. Ia aktif dalam komunitas sosial, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia melihat seseorang yang berbeda, bukan lagi Andreas yang dulu hidup tanpa arah, tetapi seorang pria yang telah menemukan makna sejati dalam hidupnya. Di setiap sujudnya, ia selalu bersyukur atas kesempatan kedua yang telah Tuhan berikan. Karena jika bukan karena kecelakaan maut itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Dan sekarang, ia telah menemukannya. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.